Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Manusia pada hakikatnya mempunyai dua hubungan. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan antara makhluk dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua hablum minan nas, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam hubungan antar manusia, wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk memilih dan memilah teman yang sehat dalam pergaulan. Teman sehat yang dimaksud adalah teman yang memiliki potensi untuk berkembang menuju ke arah kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya bahwa sifat seseorang sedikit banyak dipengaruhi oleh dengan siapa ia berteman. Apabila ia berteman dengan teman yang biasa berkata sumpah serapah dalam bergaul, maka sedikit banyak ia juga akan sering mengucapkan sumpah serapah dalam setiap kalimat yang terucap dari mulutnya. Sedikitnya ada 5 teman yang berbahaya dan wajib dihindari apabila kita berkumpul bersamanya. Yang pertama adalah teman yang malas untuk beribadah. Tipe teman seperti ini wajiblah untuk dihindari, karena dikhawatirkan kita akan terjerumus ikut bersama sebagai orang yang malas untuk beribadah. Bahasa gaulnya dikenal dengan istilah malas berjamaah. Orang yang malas beribadah bisa dikategorikan ciri orang yang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Yang kedua adalah teman yang berpura-pura baik. Sifat pura-pura bukanlah sifat seorang muslim yang baik. Rasulullah bersabda yang artinya, manusia yang paling buruk adalah yang bermuka dua, yang mendatangi kaum dengan muka tertentu dan mendatangi kaum lainnya dengan muka yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ketiga adalah teman yang tidak jujur atau khianat. Imam Syafi'i mengingatkan agar menghindari teman yang mempunyai sifat tidak jujur atau khianat. Beliau berkata, tidak ada kebaikan pada seorang teman yang berkhianat dan menusuknya dari belakang dengan kesalahannya setelah ia mencintainya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus jujur, karena kejujuran itu menunjukkan pada amal kebaikan, dan amal kebaikan menunjukkan kepada surga. Dan orang itu akan tetap berkata jujur dan memilih untuk jujur, sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan berdusta, karena berdusta itu menunjukkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu menunjukkan kepada neraka. Dan orang itu akan tetap berdusta dan memilih untuk berdusta, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat adalah teman yang tidak mau membantu. Imam Syafi'i mengajarkan agar meninggalkan teman yang tidak memiliki kepedulian kepada temannya. Manusia dalam hidup pasti akan ditimpa bala atau musibah. Dalam kondisi seperti itu, manusia akan membutuhkan seseorang untuk menghibur dan membantunya. Jika saat keadaan sulit, orang yang kita anggap teman malah menjauhi kita, maka ia bukanlah teman yang baik. Imam Syafi'i berkata, ketika aku membebani temanku dengan keluh kesah itu, aku dapati mereka seperti pengkhianat zaman, hingga tak satu pun dari mereka tersisa. Rasulullah SAW mengungkapkan
bahwa Allah akan menolong orang yang senantiasa membantu orang lain. Beliau bersabda yang artinya, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini, jikalau teman yang kita bantu ternyata malah menjadi parasit dalam hidup kita, atau lebih dikenal selalu meminta bantuan, selama dalam diri kita mampu untuk membantu, maka bantulah. Dan jika sudah merasa tidak mampu, maka berhentilah. Dan jangan memaksakan kehendak. Serahkan segala urusannya kepada Allah semata. Semoga Allah memudahkan. Yang terakhir, 5 teman yang berbahaya dan wajib dihindari adalah teman yang tidak menjenguk atau memberikan semangat ketika sakit. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa setiap muslim adalah saudara, dan saudara punya hak atas satu sama lain. Di antaranya adalah menjenguk saudaranya yang sakit. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan jika sesama muslim itu sakit, maka jenguklah ia. Hadis riwayat Muslim. Zaman sekarang menjenguk tidaklah harus bertatap muka atau pergi ke rumah yang sakit. Jika memang ada halangan menjenguk, bisa digantikan dengan video call. Dengan demikian, tujuan untuk saling memberikan doa terhadap yang sakit tercapai dan silaturahmi tetap terjaga. Demikian sedikitnya 5 teman yang berbahaya dan wajib dihindari. Semoga kita dimudahkan Allah untuk memilih teman-teman yang soleh. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, tidak ada kenikmatan yang lebih baik bagi seorang mukmin setelah Islam selain teman yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.